Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Fika Hina Zahra dengan NIM 248101067 jurusan Pendidikan Agama Islam kelas C semester 4 di Unishibar Syekh Nurjati Cirebon. Pada video kali ini, saya akan menceritakan salah satu tokoh besar dalam sejarah Islam, yaitu Tharik bin Ziyad, di mana beliau adalah seorang panglima muslim yang terkenal karena keberanian dan kecerdasannya dalam menaklukkan Andalusia pada masa dinasti Umayyah. Nah, perjalanan beliau bukan hanya tentang peperangan, tetapi juga tentang semangat perjuangan, kepemimpinan, dan keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat perjuangannya, Islam berhasil berkembang di wilayah Andalusia dan melahirkan peradaban yang maju dalam ilmu pengetahuan, pendidikan, dan budaya. Lalu, bagaimanakah kisah perjuangan Tharik bin Ziyad hingga namanya dikenal dalam sejarah dunia Islam? Yuk kita simak bersama kisahnya. Pada awal abad ke-8, wilayah Afrika Utara berada di bawah kekuasaan dinasti Umayyah. Nah, pada saat itu seorang panglima muslim yang terkenal berani dan cerdas itu muncul, yaitu Tharik bin Ziyad. Nah, ia dikenal sebagai pemimpin yang memiliki semangat jihad yang tinggi, strategi perang yang hebat, dan kemampuan memimpin pasukan dengan penuh keyakinan. Nah, pada tahun 711 Masehi, gubernur Afrika Utara bernama Musa bin Nusair itu mengutus Tharik bin Ziyad untuk memimpin pasukan menuju wilayah Andalusia yang sekarang itu dikenal sebagai Spanyol dan sebagian Portugal. Nah, saat itu Andalusia dikuasai oleh kerajaan Visigot yang dipimpin oleh Raja Roderick. Nah, pasukan Tharik itu berjumlah hanya 7.000 orang. Sebagian besar itu berasal dari suku barbar Afrika Utara. Nah, mereka menyeberangi salah satu selat yang memisahkan Afrika dan Eropa menggunakan kapal. Nah, tempat pendaratan mereka kemudian dikenal dengan nama Jabal Tharik atau Gunung Tharik, yang sekarang itu disebut dengan Gibraltar. Nah, menurut kisah yang terkenal, setelah tiba di Andalusia, Tharik bin Ziyad itu membakar kapal-kapal pasukannya agar mereka tidak berpikir untuk mundur. Ia kemudian memberikan pidato yang membakar semangat tentaranya. Nah, salah satu kalimat terkenalnya adalah, "Laut berada di belakang kalian dan musuh berada di depan kalian." Nah, pidato itu membuat pasukan muslim semakin berani dan yakin untuk berjuang. Nah, pertempuran besar terjadi di dekat sungai Guadalete pada tahun 711 Masehi. Dengan strategi yang cerdas dan semangat pasukan yang tinggi, Tharik bin Ziyad berhasil mengalahkan Raja Roderick, ya meskipun jumlah pasukan muslim itu lebih sedikit. Nah, kemenangan itu menjadi awal terbentuknya Andalusia bagi peradaban Islam. Nah, setelah kemenangan tersebut, kota-kota penting seperti Cordoba, Toledo, dan Granada itu mulai dikuasai oleh kaum muslimin. Nah, sejak saat itu, Islam berkembang pesat di Andalusia dalam bidang ilmu pengetahuan, pendidikan, arsitektur, ekonomi, dan budaya. Nah, Andalusia kemudian menjadi pusat peradaban Islam di Eropa selama berabad-abad. Keteladanan yang dapat kita ambil dari sosok Tharik bin Ziyad itu sangat banyak ya teman-teman. Ya, di antaranya yaitu berani dan pantang menyerah. Nah, beliau itu tetap maju ya meskipun jumlah pasukannya sedikit. Nah, terus memiliki jiwa kepemimpinan. Nah, beliau itu mampu membakar semangat pasukannya melalui pidato dan tindakan yang nyata. Lalu strategis dan cerdas. Nah, kemenangan itu diraih bukan hanya karena kekuatan, tetapi juga strategi perang yang baik. Nah, lalu beriman dan yakin kepada Allah. Nah, pasukan muslim itu kan memiliki keyakinan kuat bahwa perjuangan mereka itu dilakukan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya, jadi kesimpulan dari video ini yaitu penaklukan Andalusia oleh Tariq bin Ziyad itu menjadi salah satu peristiwa penting dalam sejarah Islam. Nah, keberhasilannya bukan hanya membawa kemenangan militer, tetapi juga membawa jalan lahirnya peradaban Islam yang maju di Eropa. Hingga sekarang, nama Tariq bin Ziyad itu tetap dikenang sebagai panglima muslim yang berani, cerdas, dan menginspirasi banyak orang. Baik teman-teman, itulah sedikit cerita singkat ya yang dapat saya sampaikan kepada kalian semua. Semoga cerita ini bisa menginspirasi pada teman-teman semuanya, terutama yang menonton video ini. Terima kasih telah mendengarkan, telah menonton sampai selesai. Ya, saya Fika Hina Zahra, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.